Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, kali ini kita akan membahas dan mereview manga Blue Lock chapter 288. Namun sebelumnya, Tamagon mengingatkan apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan drama yang terjadi pada pertandingan antara Munchen melawan PXG, dimana adu serangan masih terjadi antara kedua belah kubu yang tidak mau mengalah. Namun di sisi lain kita mendapatkan kenyataan bahwa salah satu dari pemain Bastard Munchen yakni Igarashi terkena kartu kuning dan kemudian ditarik keluar lapangan oleh Noel Noah. Si botak juga sempat menolak untuk keluar karena tentu mimpinya akan terkubur dalam-dalam. Namun di akhir chapter pun memperlihatkan dia sangat menyesali perbuatannya karena sudah menjadi beban timnya oleh ulahnya sendiri. Teman seperjuangannya yakni Isagi pun menyemangatinya karena dia tahu bagaimana perjuangan dari Igarashi ini di awal bersamanya. Namun apa daya ya, setelah ditarik keluar memang akan ada seorang pemain lagi yang akan menggantikan posisinya di dalam lapangan tersebut. Nah, chapter kali ini akan memperlihatkan kembali upaya dari Kaiser dan juga Isagi untuk mencari kesempatan mencetak gol, dan tentu ada seorang pemain yang akan masuk untuk menggantikan posisi dari Igarashi yang sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning dan ditarik keluar oleh Noel Noah. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like dan juga share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Chapter Blue Lock 288 dimulai dengan memperlihatkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Saat itu Igaguri meneteskan air mata setelah menerima perintah berat untuk digantikan. Isagi memikul semangatnya dan kembali ke pertempuran sengit guna melaju untuk melawan tim PXG kembali. Posisi skor saat ini masih imbang 2-2 antara pertandingan Bastard Munchen melawan PXG. Masing-masing tim mencoba untuk meraih gol untuk memenangkan pertandingan sengit ini, di mana sebelumnya Kaiser dan juga Isagi sudah bekerja sama untuk menciptakan sebuah gol memenangkan pertempuran. Dalam chapter ini pun Igarashi ditarik keluar dan kemudian kita pun diperlihatkan siapa yang menggantikannya untuk memasuki pertandingan ini. Sosok pria tersebut adalah seseorang dengan menggunakan kacamata dengan dribble super cepat, dan tentu saja dia adalah Yuki Miyake-nya. Posisi dari Yuki Miya tepat berada di sayap kiri pertahanan dari tim Bastard Munchen. Ini akan mendobrak pertahanan musuh dari sisi kiri dengan bantuan dari Yuki Miya yang tentu kita ketahui mempunyai dribbling yang super cepat. Para pemain dari PXG sepertinya tidak mengetahui akan ada gebrakan yang Yuki Miya yang melakukan di sisi kiri pertahanan dari tim PXG yang akan diobrak-abrik olehnya. Nah, dia diperintahkan oleh pelatih untuk masuk dengan menembus kekuatan sisi kiri dari lapangan. Daripada bertahan, sebaiknya kita akan menambah pemain untuk menyerang dan benar-benar perintah untuk menyelesaikan pertandingan ini. Jadi sebelumnya kita mengetahui ya, posisi ini adalah milik Igarashi, yang dimana pemain tersebut merupakan tipikal defensif yang tentu saja direncanakan oleh Noel Noah untuk mengantisipasi serangan balik yang dilakukan oleh tim PXG. Namun kali ini yang akan menjadi pembeda adalah pemain pengganti yakni Yuki Miya yang sudah diset oleh Noah untuk dijadikan pemain sayap menyerang untuk membantu Isagi dan juga Kaiser dalam melakukan build up serangan. Nah, di sini Yuki Miya terlihat benar-benar tampak bersemangat dan juga sangat percaya diri bahwa dia akan bisa untuk mengubah permainan dari tim Bastard Munchen untuk mengalahkan tim PXG. Dia mengatakan bahwa selain kemenangan, dia tidak akan membutuhkan hasil lain lagi. Ini pasti kemenangan kita yang akan ada di depan mata kita sekarang. Nah, di satu panel lagi kita pun melihat Igarashi yang masih terlihat emosional dengan dia ditarik keluar lapangan yang menangis di bench. Oke, kemudian pertandingan pun berlanjut dengan skor masih imbang 2-2. Sesudah terjadi goal kick di pertandingan sebelumnya karena bola hasil tendangan Rin berhasil untuk diganggu oleh dua pemain Bastard Munchen, yakni Kaiser dan juga Isagi. Bola kemudian memasuki tendangan gawang dan terlihat di sana ada Gagamaru yang melepaskan bola menuju ke sisi kiri dari lapangan. Bola disambut baik oleh Yuki Miya yang berada pada sisi kiri pertahanan Bastard Munchen. Yuki Miya bersama dengan Isagi dan juga Kaiser mencoba untuk melakukan gerakan super cepat dengan membangun hubungan tiga arah di antara mereka di dalam membangun sebuah serangan. Ini mereka lakukan adalah guna tujuan untuk menciptakan serangan yang destruktif untuk menuju sebuah kemenangan. Pemain lawan pun tentu tidak menyadari hal ini dan rencana matang guna membuat kedudukan akan berubah nantinya. Yup,
Dengan kecepatan dari Yukimiya yang luar biasa untuk mendribble bola itu pun menembus beberapa pertahanan dari lawan. Mereka berasumsi bahwa ini adalah hal yang mesti dilakukan dengan cepat dan juga rasional yang membuat mahakarya serangan dengan membuahkan hasil. Di sisi yang lainnya, pemain PXG yakni Karasu benar-benar jengkel melihat ada pemain lain lagi yang masuk yang membuatnya jengkel. Karasu ini benar-benar sombong pada saat dia berhasil untuk memblokir tendangan mematikan yang dilancarkan oleh Isagi pada chapter sebelumnya. Namun kali ini dia akan mendapatkan kejutan besar karena permainan benar-benar berubah selepas pergantian pemain yang dilakukan oleh Noah yang akan mendapatkan serangan yang lebih destruktif. Nah, di sini terlihat Yukimiya terus mendribling bola menembus ruang kosong sendirian dan di mana dia akan berkoordinasi dengan Isagi dan mencuri umpan. Dia pun melewati beberapa pemain seperti Zantetsu dan juga Shido yang benar-benar terkejut. Isagi mengatakan bahwa seluruh tim saat ini mulai bergerak bersama dengan semangat baru dan pergantian pemain yang menghasilkan hal yang benar-benar berbeda. Yukimiya lantas terlihat berhasil untuk melewati penjagaan ketat dari Karasu. Karena saat itu Karasu terlihat di mark up oleh Isagi, itu bisa meloloskan Yukimiya darinya. Karasu tentu tampak bingung, ini tak seperti pertandingan sebelumnya yang mengandalkan hanya duet maut dari Isagi dan juga Kaiser. Namun yang bisa dilihat di sini sepertinya Yukimiya ini memamerkan ini sebagai kombinasi umpan, tapi menerobos sendiri alih-alih mengoper ke dirinya. Di sana Isagi ini berasumsi bahwa sepertinya Yukimiya ini menggunakan pergerakan Isagi dan juga Kaiser untuk membuat dirinya bersinar sendiri. Nah, kita masih sekarang belum tahu ya apa yang ada dalam bayang-bayang pikiran dari Yukimiya. Apakah dia akan melakukan solo run dan langsung menembak ke arah gawang atau bekerja sama dengan para penyerang dari Munchen yang lainnya yakni Isagi dan juga Kaiser. Akhir panel chapter 288 ini pun Isagi mengatakan bahwa sepertinya Yukimiya ini juga ingin menjadi yang terbaik di antara mereka. Dia terlihat egois dan saling bersaing dengan teman-temannya. Yup, dan di sisi yang lainnya pun tim musuh juga berupaya untuk mencari celah guna merebut bola yang mempertahankan ataupun melakukan serangan balik seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yup, jadi di sini apakah Munchen akan mendapatkan keunggulan di chapter berikutnya dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Noel Noah dengan menggantikan Igarashi ke Yukimiya pada chapter ini? Informasi tambahan lainnya pada chapter ini hanya berisi dengan 8 halaman saja. Karena kabar yang beredar, Nomura Sensei dikabarkan sakit. Jadi tidak seperti biasanya ya, chapter ini lebih pendek dari sebelumnya. Oke, terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton review Blue Lock chapter 288 ini. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Dan semoga aktivitas kalian dilancarkan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di review Blue Lock chapter 289 selanjutnya di minggu depan. Jadi pastikan kalian subscribe ya untuk mendapatkan update terbarunya.